Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya. Kita patut mengucapkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat dan kasih karunia-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Hari ini kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan, itu karena kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa Kau setia.
pembuka, dengan hormat kami mengundang Bapak Dito untuk membawakan kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga ya Tuhan, terima kasih bahwa bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, kami masih bisa untuk memuji dan memuliakan Kau. Bapa ya Tuhan, Kau adalah sumber keselamatan, Kaulah kekuatan, Kaulah batu pijakan Tuhan bagi setiap kami. Bapa, biarkan pada waktu ini ya Tuhan, kami mengangkat hati kami terus Tuhan untuk memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Dan bahkan di tengah kesulitan ya Tuhan, bahwa kami terus melihat Engkau adalah satu-satunya kekuatan bagi kami. Dan waktu ini ya Tuhan, mungkin sebagian dari kami melihat bahwa ada kegelapan Tuhan yang menutupi kami ya Tuhan, yang membuat kami susah Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Tapi biar Engkau lah ya Tuhan, jalan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarkan pada waktu ibadah ini ya Tuhan, tidak ada nama lain ya Tuhan selain Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar hati kami bersuka cita dan muliakan Kau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Baik, masih semua memuji Tuhan? Masih semua memuji Tuhan? Haleluya. Mari saya mengundang teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, untuk mari bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau lompat-lompat untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita mau mengangkat pujian kita yang mengatakan, denganmu Tuhan. Semuanya bertepuk tangannya. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu aku, Kau pegang hidup sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau berkuasa dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan
selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rektor kepada Bapak Eka Setiadi MPDK. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Saudara, pada minggu ini kita harus bisa membagikan energi dari integritas dan kreativitas itu supaya senantiasa terbarukan. Itu tema kita yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini supaya visi dan misi UKRIM dapat tercapai. Seperti saya ingatkan pada minggu sebelumnya bahwa tanggal 21 Juni merupakan hari jadi dari UKRIM. UKRIM akan berusia 40 tahun, bisa disebut Pancawarsa yang ke-8 atau Windu yang ke-5, Dies Natalis UKRIM yang ke-40. Kita akan ada beberapa acara, baik itu seminar-seminar nasional, kemudian kita akan juga pengabdian kepada masyarakat dengan membagikan sembako, katakan begitu, atau apapun yang kita bisa lakukan kepada masyarakat sekitar kita. Saya berharap seluruh sivitas akademika UKRIM, baik yang sudah berada di UKRIM maupun yang masih di luar sana, demikian juga dengan para alumni. Saya mengharapkan sekali para alumni ikut ambil bagian di dalam acara yang akbar ini. Panitia sudah dibentuk dan juga dana sedang cari untuk supaya dapat menggunakannya dengan semaksimal mungkin bagi acara yang akbar ini. Saudara, kita akan belajar sebagaimana energi dari matahari yang merupakan energi terbarukan itu kita olah di UKRIM ini menjadi energi yang bisa dipakai untuk pengeringan, untuk listrik, untuk menaikkan air dan lain sebagainya. Di latar belakang saya ini adalah lab dari energi terbarukan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Baik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita boleh mendapatkan inti dari apa yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Nya, sehingga kita hanya bukan menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan, "Ku percaya janji-Mu." Terima kasih Tuhan.
hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Shalom. How are you? Apa kabar? Apakah juga sedih lagi hanya online? Mungkin kalian sekarang atau Anda duduk di kos, tidak bisa ikut ke sini. Walaupun kita sudah pikir pandemik sudah hampir selesai dan kita bisa bertemu lagi offline, tapi sekarang lagi kita hanya bisa streaming di YouTube. Mungkin kalian juga lelah, ya. Saya merasa sedikit lelah dengan corona, dengan pandemik, dan lagi harus online, lagi tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Dan itu karena kita tidak tahu kapan itu selesai, mungkin kita merasa seperti energi kita sudah mau habis, ya, seperti kita sudah low bat. Mungkin merasa seperti itu. Juga kalau belajar itu hanya bisa bertemu dosen online, tidak bisa langsung bertanya, tidak bisa langsung bertemu dengan banyak orang. Artinya mungkin rasa hidup sekarang lebih seperti itu, ya. Dan mungkin ada masalah lain, tidak hanya corona, tapi mungkin ada masalah lain di dalam hidup kita yang membuat kita merasa low bat, ya, merasa kita energi sudah habis. Dan hari ini saya pikir kita harus bicara bagaimana kita bisa dapat energi yang sangat lebih kuat supaya kita bisa tahan situasi yang sekarang ada. Hari ini kita akan berbicara tentang membagikan energi kreativitas yang senantiasa terbarukan. Pasti saya juga dosen untuk energi terbarukan, tapi saya hari ini tidak terlalu fokus ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga angin, tetapi tentang satu tenaga yang sangat lebih kuat. Dan untuk itu, karena ada beberapa orang yang mungkin belum dengar apa itu energi terbarukan, saya harus menjelaskan dasar-dasar dulu. Energi terbarukan ada energi yang bisa diperbarui. So, artinya itu energi yang tidak akan habis, seperti tenaga surya, tenaga angin, atau tenaga biomasa. Kalau kita menggunakan tenaga dari matahari, hari ini, besok masih ada matahari. Kalau kita menggunakan kincir angin dan manfaatkan angin untuk produksi listrik, besok masih ada angin juga. Artinya, sumber energi tidak akan habis. Dan itu sangat beda dengan energi fosil. Energi fosil itu seperti, itu energi terbarukan, tapi kalau energi fosil itu lebih seperti batu bara atau minyak atau gas, dan itu kita harus ambil dari tanah, dan kalau kita ambil ini akan habis. Dan kita bisa lihat itu juga contohnya di Indonesia. Indonesia ada bisa manfaatkan minyak dari tanah sendiri, tapi produksi turun. Dan kita bisa lihat turun lumayan drastis. 1990, Indonesia masih produksi sangat lebih banyak daripada dikonsumsi. Tapi sekarang konsumsi sangat naik dan produksi sangat turun karena apa yang sudah diambil tidak ada sesuatu yang masuk lagi. Artinya sumber energi sudah akan turun. Dan kita sebenarnya tidak mau sumber energi yang seperti itu, ya. Itu sumber energi yang turun dan juga dengan itu harga akan lebih naik, lebih mahal. Sebenarnya apa yang kita mau itu energi yang berlimpah dan tidak akan habis. Dan itu energi terbarukan, tetapi hari ini seperti tadi saya sudah bilang, kita akan bicara tentang satu energi yang lebih besar lagi, energi kreativitas yang senantiasa terbarukan. Dan saya mau bicara tentang 3 poin. Bagaimana kita bisa dapat energi ini, apa yang kita harus lakukan supaya energi ini tidak akan habis, dan bagaimana kita bisa menggunakan energi ini.
Mari kita menggunakan contoh panel surya. So ini panel surya. Panel surya itu akan produksi listrik dengan cahaya matahari. Banyak orang pikir itu menggunakan panas matahari, tapi itu tidak benar. Kalau panas, kita bisa masuk ini ke oven dan ada listrik yang keluar, tapi itu tidak berfungsi. Ya? Kita perlu cahaya matahari. Dan supaya itu berfungsi sangat optimal, itu harus ke arah matahari. Ya? So saya tidak bawa matahari, tapi satu lampu yang terang. So dan itu, kalau ada cahaya yang besar, solar panel itu akan produksi listrik. Hanya karena saya juga harus ambil mikrofon, itu sedikit lebih susah untuk menjelaskannya. Tapi listrik paling optimal kalau cahaya solar panel, kalau solar panel langsung fokus ke matahari. Kalau matahari pindah dan solar panel ke arah lain, artinya listrik yang keluar itu kurang banyak. Dan kita juga bisa membaca di Alkitab, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Artinya saya pikir itu satu contoh sangat bagus ya, seperti solar panel harus mengikuti matahari supaya daya paling besar, kita juga harus mengikut Tuhan Yesus. Karena dia terang dunia, akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Kadang-kadang solar panel kotor, kadang-kadang ya ada sedikit, mungkin ada daun yang jatuh atau itu sudah ada debu. Kalau ada sesuatu kotor di solar panel, akan juga pengaruhi produksi listrik. Ya? Artinya kita harus membersihkan solar panel. Dan saya pikir itu juga satu contoh bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada sesuatu kotor di dalam hidup kita. Mungkin kita ada masalah dengan orang lain di kos, atau mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Kalau begitu, kita harus membersihkan hidup kita. Ya, seperti kita harus membersihkan solar panel kalau kotor, kita juga harus membersihkan hidup kita. Hanya mungkin kita sendiri tidak bisa membersihkan ini, kita perlu pengampunan Tuhan Yesus sendiri, ya, karena dia membersihkan hidup kita dengan darah dia. Dan energi dari matahari sangat besar. Ya. So kalau kita pikir di dalam 1 jam sinar matahari yang masuk ke bumi itu cukup untuk semua energi dari semua manusia selama 1 tahun. Ya. 1 jam energi matahari yang kita menerima di bumi cukup untuk semua energi yang kita perlu di dalam 1 tahun. Artinya energi tenaga surya itu sangat berlimpah. Dan energi dari Tuhan Yesus lebih besar lagi. Kita bisa baca 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 8, dan nanti juga ada beberapa ayat lain, satu ayat lain. Mari kita baca. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang buat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Saya pikir itu lagi ya, kita harus fokus ke wajah Kristus supaya kita bisa beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. So di sini kita bisa baca, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Itu energi yang lebih melimpah-limpah dari energi dari matahari.
kekuatan ini juga ada dampak besar seperti kita bisa baca di ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa, ya, jangan putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dan ada satu lain, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dan di ayat 16 kita bisa belajar atau baca, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. So kita bisa baca, diperbarui dari hari ke hari. Artinya itu memang energi terbarukan, ya, yang tidak bisa habis tapi diperbarui dari hari ke hari. Itu energi yang senantiasa terbarukan. So sekarang kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan untuk dapat energi yang sangat kuat dan tidak bisa habis. Kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus fokus pada Dia, seperti solar panel harus fokus ke matahari, hidup kita juga harus fokus kepada Dia. Kekuatan yang kita dapat itu bukan kekuatan dari kita, tetapi kekuatan dari Tuhan. Itu tadi kita juga sudah baca. Kita belajar apa yang kita harus lakukan supaya kita tetap dapat energi terbarukan ini. Seperti kita harus merawat solar panel, ya, kalau solar panel kotor, kita harus mencucikan ini. Mungkin kalau ada kabel yang longgar, kita harus memperbaiki itu. Kita juga perlu koneksi yang sangat bagus dengan Tuhan Yesus. Kita harus usahakan supaya apa yang kotor di dalam hidup kita, supaya kita minta ampun dari Tuhan atau juga dari orang, dan supaya itu hidup kita lagi bersih dan kita bisa memang fokus pada Tuhan. Dengan itu kita bisa dapat energi yang berlimpah-limpah. So, sekarang kita sudah dapat energi berlimpah-limpah dan saya pikir itu juga ada dampak besar di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menggunakan energi ini? Dengan LPET UKRIM atau Lembaga Pengembangan Energi Terbarukan dan Fisika, kami sudah bangun beberapa solar system di Pulau Sumba dan Pulau Timur. So, solar system itu menggunakan solar panel, tapi lebih besar, ya, itu 12 kali lebih besar daripada solar panel ini. Ada baterai, kabel dan sebagainya untuk membantu orang di sana. Masih ada banyak orang di NTT dan juga di beberapa tempat lain yang belum ada listrik. Dan artinya hidup di sana sangat lebih susah daripada di tempat yang sudah ada listrik. Kami sejak 2019 kami membantu di 14 gereja di Pulau Sumba dan awal Januari tahun ini kami juga pasang 3 sistem tenaga surya di gereja-gereja di Pulau Timur. Bagaimana situasi kalau tidak ada listrik? Kalau tidak ada listrik, artinya kalau matahari sudah terbenam, itu sangat cepat gelap. Mungkin ada orang yang masih ada lampu pelita, tetapi artinya sore sudah harus pikir apakah masih ada cukup banyak minyak supaya lampu pelita nanti berfungsi. Untuk cas HP, orang harus pergi mungkin ke desa lain untuk cas HP di sana, dan kalau tidak ada teman atau keluarga, harus bayar sampai 5.000 untuk satu kali cas HP. Kalau kita pikir setiap hari kita harus bayar 5.000 untuk cas HP, itu lumayan banyak uang juga, ya. Juga untuk belajar sangat susah, ya. Kalau anak sudah pulang dari sekolah, pasti masih harus membantu untuk keluarga, dan kalau jam 6 sudah gelap, artinya untuk PR, membaca dan sebagainya itu sangat-sangat susah. Dan itu situasi masih untuk banyak orang. Dan waktu kami mulai pasang solar panel, untung ada bantuan juga dari satu alumni fisika namanya Rio. Dia
kuliah fisika di sini dan waktu selesai dia kembali ke Sumba dan sekarang dia membantu untuk pasang solar system seperti itu. Di sini kita bisa lihat Rio sama Yuan, dua alumni fisika yang bangun solar system di Sumba, dan itu sangat-sangat membantu. Dan ya setelah itu orang-orang sangat senang karena tidak harus sewa genset lagi. So biasanya contohnya kalau itu baru Natal kemarin, mereka bilang untuk Natal mereka harus sewa genset, harus beli bensin, dan itu cukup mahal. So mereka untuk 2 jam gereja Natal mereka perlu 6 liter bensin, tapi harga bensin kalau di desa juga sangat lebih mahal daripada di pom bensin di kota. So artinya mereka sangat senang tidak harus sewa genset lagi, tidak harus beli bensin lagi untuk acara Natal atau untuk acara-acara lain. Mereka senang karena akhirnya bisa buka pusat belajar untuk anak-anak sekolah supaya mereka bisa baca di sana, bisa membuat PR dan sebagainya. Dan mereka senang karena tidak harus mencari minyak tanah lagi untuk lampu pelita. Dan pasti mereka juga sangat senang kalau bisa cas HP. Kami harap mereka bisa menggunakan sistem tenaga surya ini seperti talenta. Artinya talenta yang dikasih supaya kita bisa manfaatkan talenta, supaya ada sesuatu yang lebih baru. Supaya orang lebih sering bisa menggunakan gereja untuk belajar firman Tuhan, dan juga supaya anak-anak sekolah bisa belajar lebih baik. Dan kami harap itu bisa menjadi contoh untuk sumber energi yang lebih besar, terang dunia untuk Tuhan Yesus. Bulan Desember kemarin, kami mengunjungi beberapa gereja yang baru dapat solar system di Sumba, dan waktu kami pulang, matahari sudah terbenam. Dan karena kalau tidak ada listrik di daerah itu, artinya tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah dengan lampu-lampu, artinya waktu kami pulang itu memang sangat-sangat gelap. Dan tiba-tiba saya lihat di satu bukit, ada lampu di atas bukit. Dan saya pikir, wow, ini luar biasa ya, satu lampu sudah bisa lihat dari jauh. Kemudian pendeta yang ikut, dia bilang, itu juga salah satu proyek dari kita, itu satu gereja yang baru dapat solar panel. Dan saya pikir, wow, itu satu gambar sangat bagus, karena kita juga bisa baca, itu membuat saya ingatkan itu, kita bisa baca dari satu kota di atas bukit, dan kita bisa baca itu di Matius 5 dan 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah tempatnya, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya pikir itu gambar sangat bagus. Dan saya pikir waktu saya baca itu, saya baca, kamu adalah terang dunia. Tadi kita masih baca bahwa Yesus adalah terang dunia. Sekarang Yesus bilang pada kita bahwa kita terang dunia. Kita sudah tahu sebenarnya daya bukan dari kita. Seperti solar panel, produksi listrik bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari cahaya matahari. Seperti itu kita juga bukan terang sendiri, tapi kita sebenarnya produksi terang atau dapat terang dari Tuhan, dan mungkin lebih seperti reflektor untuk orang-orang lain. Ya, dan hidup kita yang fokus pada Tuhan bisa menjadi terang untuk orang di sekitar kita. Kita tidak harus sembunyi terang ini, tetapi mencari posisi supaya terang bisa menerangi semua orang di sekitar kita. Supaya lebih banyak orang dapat energi ini yang tidak akan habis.
supaya lebih banyak orang bisa lihat siapa yang terang, dan itu Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai hidup kita supaya ada terang di dunia yang gelap. Kita bisa baca di Filipus 2 ayat 14 sampai 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita selalu fokus pada Tuhan, seperti solar panel fokus ke matahari, supaya kita dapat energi yang senantiasa terbarukan. Mari kita tiada berai dan tiada bernoda, supaya energi Tuhan tetap tinggi di hidup kita. Dan mari kita bercahaya di antara orang-orang di sekitar kita seperti bintang-bintang di dunia, supaya hidup dari lebih banyak orang diterangi dari terang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman kamu untuk kita, dan saya mau berdoa supaya firman-Mu akan masuk ke hati kita, supaya kita dapat energi yang berlimpah-limpah, dan saya berdoa juga supaya hidup kita bisa menjadi terang untuk orang-orang lain. Kita tahu sekarang untuk banyak orang situasi masih sangat susah, dan kita perlu terang, kita perlu energi, dan terima kasih untuk energi-Mu yang berlimpah-limpah, dan saya berdoa supaya memang kita bisa menjadi bintang untuk orang-orang lain, supaya mereka dapat cahaya dan bisa menerima dan lihat terang dari Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati kami semuanya, supaya Tuhan memberi kekuatan yang kami perlu untuk minggu ini, dan kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang terberkati lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini? Coba lomba-lombakan tangannya. Lomba-lombakan tangannya dimanapun semuanya berada ya. Haleluya. Biarlah firman yang kita dengar hari ini kita boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita jadikan firman itu sebagai tongkat kita dalam menjalani kehidupan kita di bumi ini. Baik, ibadah kapel kita pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pengumuman dan sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Dito. Kepada Pak Dito, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga juga, atas pelayanan Kapel Ukrim hari ini yang dilayani oleh tim dari Viskom. Terima kasih. Dan saya mengucap syukur juga untuk Pak Daniel Piangka karena sudah melayani firman hari ini. Dan untuk pelayanan minggu depan tanggal 7 Maret 2022 akan dilayani oleh Senat Fakultas Teknik Sipil dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Samuel Handali. Mengingat keadaan kita di tengah pandemi seperti ini, maka pelayanan kapel masih akan dilaksanakan secara daring. Tapi mari kita terus bersama-sama bersemangat untuk melaksanakan ibadah kita dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita juga akan terus berdoa bahwa pandemi ini akan segera selesai. Kita berdoa buat Bapak Ibu dosen, karyawan juga di Ukrim, dan mahasiswa untuk juga terus terjaga di tengah pandemi COVID ini.
Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara bahwa Indonesia terus juga bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa bagi presiden kita dan semua jajarannya untuk bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Dan secara khusus kami mengundang juga Bapak Ibu mahasiswa untuk berdoa buat Dis Natalis ke-40 dan Lustrum ke-8, juga Windu ke-5 dari Universitas Kristen Immanuel, dan serta rangkaian acara yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Semoga panitia dan semua yang terlibat bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Demikian pengumuman kita. Mari kita tutup ibadah kita kali ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Ada semangat yang terpancar Tuhan, walaupun kami tahu kondisi ini tidak enak Tuhan, tapi kekuatan-Mu memberikan kekuatan pada kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu menguatkan kami ya Tuhan di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga bahkan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang tengah mengalami sakit Tuhan karena COVID ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau juga sanggup untuk menyelamatkan. Kami melihat ada teman-teman kami di kampus Tuhan, Bapak Ibu dosen Tuhan, karyawan-karyawan di UKRIM Tuhan, yang juga terpapar COVID ini ya Tuhan. Tapi kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, itu sanggup menyelamatkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Indonesia ya Tuhan sanggup bertahan ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Memang banyak ya Tuhan gonjang-ganjing ekonomi ya Tuhan. Banyak juga ya Tuhan kami juga kesulitan ya Tuhan untuk kami bertahan Tuhan di tengah COVID ini ya Tuhan. Baik dari segi pendidikan Tuhan maupun ekonomi. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Engkau akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Biar hati kami tidak goyah Tuhan. Iman kami dikuatkan Tuhan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memimpin anak-anak-Mu ya Tuhan pada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan UKRIM ya Tuhan akan terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan memberkati orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, ibadah kapel telah selesai. Kami segenap petugas yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat siang, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan sampai jumpa di ibadah kapel minggu depan.